Pangkalan tentara bayaran asing di Ukraina hancur lebur oleh serangan rudal Rusia. Pangkalan tentara bayaran asing di Ukraina hancur lebur oleh serangan rudal Rusia. Pasukan Rusia menghancurkan pangkalan tentara bayaran asing di luar Odessa bersama dengan pusat pelatihan artileri di wilayah Sumy. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pada hari Sabtu, rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat desa Stetskivka di wilayah Sumy. Di pusat ini, instruktur asing melatih prajurit Ukraina untuk mengoperasikan dan menembakkan howitzer 155 mm M777, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam pengarahan hariannya. Dilaporkan Al Arabiya, Konashenkov juga mengatakan bahwa pangkalan tentara bayaran asing di daerah Dachny di wilayah Odessa dihancurkan akibat serangan rudal. Kementerian juga telah menerbitkan rekaman helikopter serang K-52 yang menembakkan rudal. Menurut laporan itu, kru helikopter menghancurkan sebuah tank pengangkut personil lapis baja dan senjata di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Kementerian menambahkan bahwa pasukannya menembak jatuh sebuah pesawat angkut militer Ukraina yang membawa senjata dan amunisi di dekat pelabuhan Laut Hitam, Odessa. Secara terpisah pada hari Sabtu, Gubernur wilayah Luhansk mengatakan pasukan Rusia meledakkan jembatan di seberang sungai Seversky Donets untuk mencegah Ukraina membawa bala bantuan militer dan memberikan bantuan kepada warga sipil di kota Severodonetsk. Dalam siaran TV, Serhiy Gadai mengatakan militer Ukraina terus mempertahankan posisinya di dalam Severodonetsk dan mendorong mundur pasukan Rusia di beberapa lokasi. Gadai juga mengatakan bahwa Rusia menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk merebut Severodonetsk dalam upaya untuk menguasai seluruh wilayah Donbas Timur. Situasi di kawasan secara keseluruhan sangat sulit. Pertempuran sekarang terkonsentrasi di Severodonetsk karena seperti yang kita pahami, tentara Rusia mengerahkan semua kekuatannya, semua cadangannya ke arah ini, kata Gadai. Informasi awal menunjukkan mereka telah berhasil menguasai sebagian besar kota, tapi sekarang militer kita yang memindahkan mereka. Severodonetsk adalah kota terbesar yang masih berada di tangan Ukraina di wilayah Luhansk, di mana pasukan Rusia telah maju secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir. Senator Rusia telah mendesak militer negaranya untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Eropa. Desakan itu sebagai respon atas keputusan pemerintah Joe Biden untuk mengirimkan sistem roket canggih ke Ukraina. Senator Franz Klitschevich mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Rusia bahwa Rusia harus menghancurkan pangkalan Amerika menggunakan senjata jarak jauh presisi tinggi setelah Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim High Mobility Artillery Rocket System M142 ke Ukraina. Sebuah video klip dari pernyataan Klitschevich dibagikan oleh Francis Carr dari BBC Monitoring yang memantau televisi pemerintah Rusia pada hari Kamis. Komentar senator itu muncul sehari sebelum invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari yang ke-100 pada Jumat 3 Juni. Klitschevich adalah bagian dari panel yang membahas keputusan pemerintah Biden untuk mengirimkan HIMARS ke Ukraina, mengatakan omong kosong bagi Ukraina untuk mengklaim sistem roket hanya akan digunakan untuk pertahanan. Tidak mungkin berbicara dengan Amerika dan Ukraina dalam kondisi seperti ini. Senator itu mengatakan bahwa Rusia berbicara kepada Barat dari posisi toleransi, memberikan sinyal ketika kami mengatakan bahwa garis itu tidak dapat dilintasi. Namun sayangnya, mereka melihat toleransi dan integritas kami sebagai kelemahan, kata Klitschevich seperti dikutip Newsweek. Sekarang, tempat pengiriman senjata tiba khususnya di Eropa dengan mempertimbangkan persenjataan jarak jauh presisi tinggi Rusia. Sudah waktunya kita mengambil langkah untuk memperingatkan mereka.
Klinsevic mengatakan bahwa Rusia telah menembak jatuh pesawat-pesawat Amerika Serikat selama Perang Korea pada awal 1950-an. Kemungkinan dia mengacu pada pilot Soviet yang terbang dengan pesawat bertanda Cina dan Korea Utara selama konflik. Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet tidak secara resmi berperang pada saat itu. Sang senator mengatakan bahwa ketika Soviet menembak jatuh pesawat-pesawat Amerika, dunia belum berakhir. Sudah waktunya untuk menghancurkan pangkalan Amerika. Untuk saat ini, pangkalan di Eropa. Lanjut Klinsevic. Sayangnya ia hanya pendapat pribadi, katanya. Rusia harus melakukannya jika kami tidak didengar, jika itu mengancam orang-orang kami di wilayah kami. Amerika Serikat memiliki sejumlah besar pangkalan di Eropa, dengan di Jerman saja terdapat 119 pangkalan pada 2021. Pangkalan terbesar adalah pangkalan udara Ramstein, mencakup area 3.000 hektar. Negara-negara di mana pangkalan Amerika Serikat berada juga merupakan anggota aliansi militer NATO. Jika mereka diserang oleh Rusia, tindakan semacam itu akan memicu penerapan pasal 5, yaitu klausul pertahanan timbal balik yang berpotensi membuat semua anggota NATO memperlakukan serangan itu sebagai tindakan perang. Presiden Joe Biden sebelumnya mengatakan Amerika Serikat tidak akan memberikan Ukraina multiple launch rocket system yang berpotensi menyerang target di wilayah Rusia. Tapi pemerintah kemudian mengatakan Amerika Serikat akan menyediakan MLRS dan Ukraina telah berkomitmen untuk tidak menggunakan sistem itu untuk meluncurkan serangan ke dalam wilayah Rusia. HIMARS M142 merupakan versi yang lebih ringan dari MLRS.